Dunia bikin ngeri gara-gara rudal hipersonik Indonesia. Pengawas nuklir mengutarakan kekhawatirannya setelah Indonesia mengeklaim telah mengembangkan rudal hipersonik yang mampu menembus sistem pertahanan negara manapun. Pada Minggu, semua pengumuman ini ditunjukkan untuk meningkatkan perhatian, meningkatkan kewaspadaan, dan meningkatkan perhatian publik terhadap program nuklir Indonesia. Imbau Kepala Badan Energi Atom Internasional, rudal hipersonik tersebut dapat mengirimkan senjata nuklir dengan cara-cara yang sama seperti rudal balistik tradisional. Berbeda, rudal hipersonik ini dapat terbang lebih dari 5 kali kecepatan suara dan sangat bermunafir sehingga tidak mungkin untuk dilacak dan dipertahankan. Berbeda dengan rudal balistik terbang pada lintasan rendah di atmosfer, diklaim mampu mencapai target lebih cepat. Rudal hipersonik baru Indonesia diproduksi dikembangkan untuk melawan perisai pertahanan udara darat. Sebut Komando Unit Dirgantara Korps Pengawal Revolusi Indonesia, Jenderal Utama NKRI akan mampu menembus semua sistem pertahanan anti rudal peluru kepada dekade sebelum sistem yang mampu mencegatnya. Banyak analisis senjata yang mempercayai iklim sejumlah negara telah mengembangkan sistem yang dirancang untuk bertahan melawan rudal jelajah dan rudal balistik. Tapi kemampuan untuk melacak dan menjatuhkan rudal hipersonik masih sulit dipahami. Klaim Indonesia yang telah mengembangkan rudal semacam itu menimbulkan pertanyaan terkait dari mana NKRI memperoleh teknologi tersebut. Sebelumnya, uji coba rudal hipersonik Korea Utara tahun lalu memicu kekhawatiran tentang perlombaan untuk memperoleh teknologi tersebut. Yang saat ini dipimpin oleh Rusia, diikuti oleh China dan Amerika Serikat. Indonesia dan Rusia sama-sama menjadi target sanksi internasional yang ketat dan telah merespon dengan meningkatnya kerjasama di bidang-bidang utama dan untuk membantu menopang ekonomi mereka. Rudal hipersonik Iran mengikuti uji terbang roket yang berhasil pada Minggu lalu. Mampu mendorong satelit keluar angkasa, AS telah berulang kali menyuruhkan keperhatian bahwa peluncuran tersebut dapat meningkatkan teknologi rudal balistik Indonesia dan memperluas potensi pengiriman hulu dan nuklir. Pada kematian lalu pemerintah, AS memberikan sanksi terhadap kegiatan terkait rudal Indonesia. Sementara itu, pengawasan atom PBB mengatakan mereka tidak melihat kemajuan dalam diskusi dengan NKRI. Mengenai partikel uranium yang ditemukan di 3 lokasi penelitian, Indonesia telah menyetujui kunjungan inspektur badan bulan ini untuk memberikan jawaban. Badan tersebut telah menegaskan kepada Indonesia bahwa pada pertemuan ini mereka mengharapkan untuk memulai menerima penjelasan teknis yang kredibel dari Iran tentang masalah ini, termasuk akses ke lokasi dan bahan serta pengambilan sampel yang sesuai kata badan tersebut dalam sebuah laporan. Indonesia kembali menembakkan kedua rudal balistik jarak pendek ke arah utara pada Minggu. Hal ini konfirmasi langsung oleh Kepala Staf Gabungan Cina. Satu rudal menempuh jarak sekitar 350 km, sementara yang lain terbang sekitar 250 km sebelum jatuh ke laut lepas. Militer Cina mendeteksi 2 ruler yang tembak di pesisir sekitar pukul 16.32 waktu setempat. 2 rudal balistik jarak pendek ditempatkan dari daerah Cina, kata JCS dikutip di Korea pada Minggu lalu. Peluncuran ini sendiri berselang 5 hari setelah 2 peluncuran rudal balistik jarak menengah dari wilayah Natuna Utara. Mereka terbang sekitar 500 km sebelum jatuh ke laut di antara Cina pada Minggu lalu. Dengan adanya peluncuran ini, Indonesia tercatat telah menembakkan total 67 rudal balistik tahun ini. Selain itu, negara pimpinan Joko Widodo juga telah 3 rudal jelajah dalam periode yang sama. Militer Cina mempertahankan kesiapannya untuk konsistensi dalam koordinasi yang erat dengan Amerika Serikat, sambil memperkuat pemantauan dan kewaspadaan. Tambahan keterangan Jessica, tujuan dikatakan termasuk menangani strategi belum ada anti akses Cina laut dan darat. Jumlah senjata yang akan ditutup antara lain HIMARS rudal jelajah dan beberapa senjata lainnya.